Terima kasih. Matur suwun Pak Wijanto. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah di asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kama shallaita wa ala Ibrahim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bil wal arham. Al-ayat. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, serta semua PTK dan anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dumateng karsanipun Allah Subhanahu wa taala bilih menapa di pagi yang bahagia ini di bakti nusa kula lan panjenengan sedaya saged hadir dalam rangka halal bihalal dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kunjuk dumateng ngarsanipun Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, halal bihalal ini sebetulnya terus selalu berulang-ulang setiap tahunnya. Memang kehidupan begitu. Kalau di tanah Arab sebetul Hijriah itu tahun tidak ada. Kalau ada sejarah sebelum Nabi Muhammad Hijriah, tahun tidak ada, itu memang di sana tidak ada tahun. Yang ada hari, minggu, sama bulan, tahun tidak ada. Baru hijrahnya Nabi baru diangkat tahun Hijriah. Kebetulan sekarang sudah 1447 Hijriah. Nah, itu sekarang. Kalau dulu mana Nabi sejarahnya itu tahun gajah, memang tidak ada tahun ya. Kalau Masehi diawali dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu yang berbahagia, halal bihalal dalam ajaran Islam itu dalam sebutan tidak ada sebenarnya. Itu adalah tradisi Jawa, tradisi Islam di Indonesia gitu. Itu diawali dari seorang kiai Jombang namanya Abdul Wahab. Nah, Abdul Wahab ini muridnya banyak, ada seluruh Indonesia katakan itu ketika awal-awal kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan. Akhirnya Abdul Wahab ini kalau bahasa kita orang iso turu awan, muridnya teko sowan. Terus akhirnya ada satu pemikiran itu dikumpulkan menjadi satu, diadakan yaitu memaafkan yang disebut dengan halal bihalal. Halal bihalal itu kalau bahasa Indonesia ya janggal. Halal itu boleh, bi itu kata sambung. Kalau kata sambung kita tuh dan, kata sambung dalam bahasa Arab itu ada 4, ila, fa, bi sama wawu. Nah, kalau wawu itu dan, bi itu dengan, ilah itu kecuali, ya fa itu di dalam. Nah, jadi itu kata sambung. Kata sambung itu akan menjadi arti kalau nanti ada di depannya atau di belakangnya atau semua itu ada kalimat, ada ucapan atau sebuah, baru menjadi arti yang disebut dengan kalimat. Nah, akhirnya halal jadi boleh dengan boleh. Maknanya apa? Maknanya kita hendaklah hati kita saling memaafkan di antara kita. Sesuai ayat di dalam Al-Qur'an, wattaqullaha. Takutlah kepada Allah atau takwalah kepada Allah, alladzi yang tasaaluna itu adalah saling memberi maaf, memaafkan. Jadi kita memberi maaf, memaafkan. Jadi kita merasa maafkan orang itu, orang itu pun memberi maaf kepada kita. Bihil arham, hendaklah kita saling bersilaturahim. Ini memang sangat betul di dalam ajaran Islam. Jadi kita mengadakan ini sekaligus mengamalkan Al-Quran bagi yang beragama Islam di agama apapun, di adat apapun, bahwa silaturahim itu selalu ada. Kalau di Sumatera disebut kumpulan adat, apalagi orang Padang, Pariaman, Padang, adat itu adalah nomor 1, lebih baik adat daripada pemerintahan. Nah, jadi di dalam negeri ada namanya adat. Nah, makanya ini halal bihalal saling memaafkan. Dalam ajaran Islam ada 2 dimensi, yaitu ajaran hablu minallah, langsung kita ibadah kepada Allah, dan hablu minanas, hubungan sesama
manusia. Baru kita menjadi fitri. Nanti ada hadis yang menyatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir membawa kesucian. Kalau di pendidikan seperti kertas yang putih, tinggal bagaimana mewarnainya. Maka puasa itu hablum minallah. Maka puasa itu bukan lewat malaikat, langsung untuk Allah, Sampainya nanti itu dalam ajaran Islam kita spesial ibadah. Sampainya nanti pahala itu diterima oleh Allah kalau ada ibadah sosial. Ibadah sosial yang disebut dengan zakat fitrah. Nah, itu berarti ibadah sosial. Kalau seseorang itu puasa mampu membayar zakat fitrah, dia tidak lupa, maka ibadahnya digantung, tidak sampai kepada Allah. Diterima tapi digantung. Nah, itu kan bahaya padha karo wong kerja gak oleh bayaran basa dhisike ngoten niku. Jadi dengan zakat ada ibadah sosialnya, akhirnya gimana? Akhirnya diterima oleh Allah. Nah, itu berarti dosa kita kepada Allah sudah habis. Nah, dosa itu ada lagi kalau di ajaran lama, kalau menurut Kiai Ibnu Adam. Jadi dosa kepada Allah sudah habis. Sekarang dosa kita kepada Ibnu Adam maksudnya kepada sesama manusia. Gitu. Maka ada yang disebut silaturahim. Ya, ini dalam ajaran kan disebut. Adalah kita saling memaafkan. Dalam jalan apa? Dengan jalan sistem silaturahim. Jadi dosa kita semua kepada Allah habis, kepada manusia habis. Berarti kalau menurut Sokrates ya, dulu yang pendidikan masih ingat ya, di ilmu pendidikan di awal-awal orang masuk IKIP atau masuk IAIN itu ada itu ilmu pendidikan. Ya. Maka setiap anak yang lahir itu seperti kertas. Bagaimana mewarnai dia dan keluarganya untuk dibuat abang, kuning, hijau, putih. Sekarang dalam hadis kata kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi setiap anak yang lahir itu suci. Berarti kita sudah bersih, tidak punya dosa. Nah, itu memang begitu dalam ajaran Islam. Maka kelanjutan hadis itu wahu tergantung kedua orang tua kita. Ada kelanjutannya. Kan kita masih hidup, ada kelanjutannya kalau punya anak. Au Nasrani, atau anakmu itu kamu jadikan orang Nasrani. Au Yahudi, atau kamu jadikan anak itu didik seperti orang Yahudi. Au Majasi, atau seperti orang Majasi. Atau au itu banyak, itu hanya gambaran di Arab dulu. Kalau sekarang gimana? Tergantung bagaimana menyikapi kita mendidik anak itu menjadi waladun solihun, menjadi anak yang soleh. Apalagi kita menjadi seorang guru. Seorang guru itu kalau di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang akan menentukan kehidupan bangsa. Kedepannya memang itu dalam ajaran Islam itu. Maka baik dan tidaknya sebuah bangsa kita ditetapkan oleh seorang guru. Nah, memang kalau di Jepang tuh habis dibom Nagasaki dan Hiroshima dibom, maka Kaisar Jepang tanya cuma satu, gurunya masih banyak, tanya kepada menterinya, masih banyak. Terus siapa itu Hiroshima itu? Perdana menterinya, kaisarnya Jepang itu ya. Nah, maka langsung ngadeg jejak. Setelah dibom 6 tahun mereka sudah bisa memberi MBG makan tuh. Padahal negara ini hancur, bisa memberi MBG makan, nah, gratis seperti kita. Ya. Lawat diri memang kita Indonesia ya biasa gitu. Maka itulah yang kita harapkan. Guru ini memang akan menentukan perkembangan bangsa dan kurikulum sendiri akan menentukan nasib bangsa. Bagaimana kalau anak-anak nanti siapapun keturunan kita atau siapapun, bagaimana membuat kurikulum salah, maka perjalanan bangsa akan menjadi seperti kurikulum karena yang kita cetak begitu. Contoh saja yang kemarin ada corona Pak Nggih. Ada corona berapa tahun sekedar. Lu anak dididik angel karena anak los. Di rumah gini nanti ada yang lari ke kemana itu? Ke kafe, ke situ lah. Akhirnya anak tidak terkontrol. Karena apa? Intinya seseorang itu harus sibuk. Kalau tidak sibuk, anak itu membuat kesibukan sendiri. Memang kalau di sekolah pun begitu. Anak harus disibukkan. Kalau lengah, ya terjadi renau-renau ya. Ya memang manusia hidup. Kita mendidik itu selalu terus berkembang pendidikan dalam Islam itu. Pendidikan pun begitu. Apalagi di era modern ini selalu besok gini kok, besok ada begini, ada pengumuman begini. Ya memang begitu. Bahkan dalam ilmu fikih Islam itu pun selalu berkembang sesuai dengan zaman yang sebutnya yang asalkan yang hablum minan nas. Makanya
pendidikan, karena kita di daerah pendidikan ya. Idul Fitri ini kita besok sama anak-anak saling memaafkan, sudah tidak ada dosa. Bagaimana nanti menciptakan anaknya? Tetapi seorang guru hanyalah sebuah pelaksana daripada kurikulum. Nanti bagaimana kita mencetak anak-anak ini menjadi masyarakat yang bertakwa. Karena terus terang saya sebagai guru agama, terutama di pendidikan umum, anak diciptakan menjadi takwa sangat sulit. Karena apa? Pendidikan agama sangat sedikit. Maka pandai-pandailah guru untuk mengantarkan anak menjadi akhlakul karimah, akhlak yang baik, minimal menjadi akhlakul karimah. Alhamdulillah bakti nusa ini kata orang begini-begitu, kenyataannya itu hanya rumor yang dari kan biasa terkeliling dengan asli pelosok Klaten ya, seneng yang warung. Orang yang tamatan bakti nusa itu ngomong di bakti nusa ini banyak yang sukses. Contohnya begini, umpama SMP ini tidak ada di tahun 90 ke bawah itu. Jangankan pelosok Klaten ada pegawai polisi, tidak ada. Memang tidak ada sekolah mana? Mau ke Pare ya, mau ke Kediri, ke anak wong sugih sak desa. Zaman saya aja di Mimpitan Kulon yang sekolah SMA 10 era gendut. Ya, karena apa? Karena masa itu begitu. Maka alhamdulillah Bakti Nusa didirikan sudah sampai 65 atau 59. 66 tahun. 66 tahun yang lalu lah. Alhamdulillah sudah menciptakan kawan saya Posolor yang jadi polisi sekarang jadi lurah ini tamatan sini. Semua tamatan sini ya. Jadi pendidikan kadang orang kan meremehkan pendidikan, guru-guru. Memang pendidikan ini harus gimana lagi ya kan. Di pondok pun juga begitu. Kita harus bersyukur jadi seorang guru bisa mendidik. Insya Allah pahala pendidik kita diamalkan sampai akhir zaman pun kita akan mendapat pahala yang baik. Maka dalam acara halal bihalal ini hendaklah kita saling mengoreksi diri. Bagaimana ke depannya kita menjadi sekolah yang soleh, sekolah yang betul-betul yang menciptakan generasi-generasi yang berilmu dan beriman. Karena syaratnya orang diangkat derajatnya itu dalam Al-Quran cuma 2 saja kayaknya. Pertama, anfus, maksudnya diri sendiri harus punya ilmu. Yang kedua, beriman. Maksudnya beriman harus sesuai begini. Seorang murid itu harus belajar dengan sungguh-sungguh punya ilmu. Belajar. Berimannya gimana? Harus mengikuti tata tertib dan aturan di mana sekolah itu berada. Berarti beriman. Baru yang fa'ilahu, Allah akan mengangkat derajatmu kepada orang-orang yang sekolah. Nah, jadi tidak ada orang pinter kok dua ilmu saja, tidak mengamalkan, tidak bisa. Orang mengamalkan tidak punya ilmu, ibarat wong ngamalne wong ora duwe ilmu itu kalau bahasa kitabnya lama wong buta mlaku di dalan ya no wabrak tembok ditabrak jumlangan ya ketidur karena wong tidak tahu. Nah, makanya alhamdulillah Allah menganugerahkan seorang guru ilmu yang bermanfaat terus diamalkan sampai akhir zaman pun ilmu kita masih dipakai orang, kita pun mendapat pahala. Sampai di sini dulu, mungkin yang lain-lain sudah sangat diketahui. Insya Allah dalam sekolah kita terus berjalan dengan baik dengan membukanya jurusan baru tentang kelas itu disebut dengan konstruksi ya. Itu sangat diperlukan karena konstruksi mengapa kok diperlukan? Kita sangat tepat kayu tambah suwi tambah teh. Wong bangun kabeh gawe wasilah. Untuk mengatasi itu kita harus mempersiapkan anak bangsa terutama anak pelosok Klaten di sekitarnya. Kita nanti jurusan kelas, bukan kelas saja sampai ngitung. Kan famili saya ada yang bagian itu ngitung terus gitu, banyak. Jadi kerjaannya bukan ngelas tok, banyak akhirnya menjadi sebuah bangunan. Menghitungnya juga lama. Mungkin supaya sampai sini saja. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa semoga jurusan baru dan sekolah kita menjadi murid yang banyak. Memang perjuangan itu memang berat tuh. SMK pertama itu cuma dapat berapa saya ngajar tuh. 3 ya sedikit ya. Ya memang awal pertama, akhirnya lama-lama berkembang lagi. Malah kita berdoa kepada Allah supaya sekolah kita menjadi sekolah yang besar dan sekolah yang berguna manfaat dunia sampai akhirat. Ila hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratil para pejuang Bakti Nusa, ila hadratil sekolah Bakti Nusa langgeng selamanya sampai akhir zaman, sekolah akbar manfaat dunia akhirat.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Jibrilah wa Mikaila wa Israila wa Israila wa Makayali yalin wa satrayali wa wal wa akhir wa dhair wa batinu wa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbul alamin, mata panjenengan jadikanlah semua warga Bakti Nusa menjabat keselamatan, menjabat rezeki yang thayyibah dan sekolah di sini ya Allah ya Rabbi makin lama makin berkembang, ilmunya manfaat dunia dan akhirat, muridnya makin lama makin banyak dan sekolahnya makin maju dan disiplin ya Allah ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin alaina fi sakaratul maut wa najata minan nar wal ahwa idal sah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.